Shalom, senang sekali kita boleh bertemu dan berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan PPGT Klasis Kutai Timur, edisi tanggal 2 Mei 2021. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita. Namun sebelum kita mendengarkan bagian firman ini, mari saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu ya Allah Bapa kami di surga. Kebaikanmu dan kemurahanmu tak terhingga dalam hidup kami. Sampai hari ini kasih-Mu menuntun, kasih-Mu memberkati, dan kasih-Mu menguatkan kami. Bahkan pada kesempatan ini Bapa, kami akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kiranya Engkau yang akan membuka mata hati kami, supaya kami dapat memahami, mengerti apa pesan Tuhan yang Tuhan ingin katakan dalam hidup kami, dan ajarkan kami untuk dapat melakukannya dengan baik. Dengarkan doa dan permohonan kami Bapa. Kami datang berdoa kepadamu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan bersama membaca satu bagian dari firman Tuhan, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14 sampai ayat 23. Kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14 sampai ayat 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis." Maka jawabnya kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahan dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali." Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seefa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, "Ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya." Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, "Celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati." Amin. Saudara-saudara pemuda yang sama kekasih dalam Tuhan, ada satu cerita tentang seekor induk ayam yang mengerami telur ayam dan telur bebek. Setelah dierami, maka lahirlah anak ayam dan anak bebek yang berjalan dan bermain bersama-sama. Suatu hari saudara-saudara, anak ayam dan anak bebek ini berada di pinggir kolam.
Lalu anak ayam bertanya kepada induknya, karena senangnya dia katakan, "Bolehkah saya berenang di dalam kolam?" Tapi induknya mengatakan, "Oh tidak, kita ini adalah bangsa ayam. Tidak bisa kita berenang. Kita hanya di darat dan tidak mungkin kita berenang." Lalu didengar anak bebek bahwa anak ayam yang bertanya tadi tidak bisa berenang. Dia pun memahami, dia pun mengerti. Bahkan dia menyadari bahwa saya juga ini adalah anak ayam, karena dierami bersama dengan anak ayam. Saudara-saudara, dalam diri anak bebek ini sesungguhnya ada kekuatan, ada potensi untuk berenang. Tetapi dia tidak melihat itu, dia tidak menyaksikan itu, karena dia menganggap bahwa dirinya adalah anak ayam. Sayang sekali saudara-saudara, bahwa potensi yang ada dalam dirinya hilang percuma karena dia tidak mengenali dan tidak tahu potensi yang sesungguhnya pada dirinya sebagai anak bebek. Saudara-saudara, dalam bacaan kita pada hari ini, kisah tentang Gideon yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin orang Israel. Orang Israel waktu itu, saudara-saudara, sedang dikepung dan sedang menjadi target orang-orang Midian. Mereka berada di dalam ancaman, mereka berada dalam suasana ketakutan dan kecemasan. Dalam kondisi itu Tuhan memanggil Gideon untuk dapat tampil ke depan sebagai seorang pemimpin. Tapi apa kata Gideon, saudara-saudara? Dalam bacaan kita tadi, Gideon mencoba untuk memperlihatkan, membesar-besarkan kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Dia katakan, saya ini adalah suku yang terkecil. Dan juga yang kedua, dia mengatakan bahwa saya dari keluarga adalah seorang yang sangat muda. Dia mencoba untuk membuat alasan bahwa dia sesungguhnya tidak mampu untuk memimpin umat Israel berjuang melawan orang-orang Midian. Karena dia sadar, dia dari suku yang kecil, kemudian juga dari sisi usia dalam keluarganya dia adalah orang yang masih muda. Tidak punya potensi, tidak punya kemampuan menurut Gideon. Tapi apakah Tuhan kemudian menyerah? Ternyata tidak, saudara-saudara. Dia mencoba untuk meyakinkan Gideon bahwa sesungguhnya Gideon adalah seorang yang sudah diperlengkapi oleh Tuhan, yang diberikan kekuatan, yang diberikan potensi dalam dirinya. Dan potensi itu ada dalam diri Gideon yang harus dia gunakan, yang harus dia pakai. Utamanya dalam upaya untuk memimpin orang Israel mengalahkan orang-orang Midian. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kadangkala juga kita seperti Gideon dalam hidup ini, utamanya selaku orang-orang muda. Kita merasa dalam hidup ini bahwa kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya potensi, tidak punya kepintaran, tidak memiliki skill untuk dapat tampil, memberikan peran, memberikan dampak bagi lingkungan di mana kita berada, saudara-saudara. Kadangkala kita hanya melihat kekurangan-kekurangan kita, keterbatasan-keterbatasan kita. Dan yang paling besar yang kita lihat adalah kelemahan-kelemahan dalam diri kita, saudara-saudara. Tuhan mencoba untuk meyakinkan Gideon bahwa sesungguhnya di dalam diri Gideon ada kekuatan, ada potensi yang luar biasa yang Tuhan telah tempatkan di dalam dirinya. Saudara-saudara yang kekasih, setelah dia mendengarkan Tuhan berbicara, maka Gideon mencoba untuk mengubah cara pandangnya. Dia mencoba untuk membuka pikirannya, untuk belajar
mengenal dan mengetahui potensi yang ada dalam dirinya, kekuatan yang ada di dalam dirinya. Yang pertama, saudara-saudara, Gideon mulai menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan menempatkan dalam dirinya kemampuan dan kekuatan yang luar biasa, yang hari itu tidak dia lihat, tetapi Tuhan meyakinkan kepada Gideon bahwa dia akan menyertai dan memperlihatkan potensi yang luar biasa dalam dirinya. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua yang dilakukan oleh Gideon, belajar untuk membuka hatinya, membuka telinganya, mendengarkan suara Tuhan. Dan bukan hanya membuka hati, membuka telinganya terhadap suara Tuhan, tapi dia belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Itu yang kedua, saudara-saudara. Yang ketiga, Gideon mencoba untuk menyadari bahwa dia tidak harus mempertahankan dirinya. Dia tidak harus menilai dirinya dengan cara pandangnya sendiri. Tetapi Gideon mencoba untuk melihat dirinya dari sudut pandang Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya Gideon itu menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan pakai dan untuk Tuhan gunakan menurut talenta dan potensi yang dia tempatkan dalam diri Gideon. Saudara-saudara yang kekasih, setelah Gideon mengubah cara pikirnya, cara pandangnya, lalu Tuhan memberikan keberhasilan bagi Gideon bersama dengan orang-orang Israel. Mereka berhasil memporak-porandakan, mengusir orang-orang Midian, dan mereka menjadi pemenang karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara yang kekasih, utamanya kita selaku pemuda, di depan kita ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang kita hadapi. Mungkin dia bukan lagi seperti orang-orang Midian yang menyerang kehidupan kita, tetapi dia mewujud dalam wujud yang lain, saudara-saudara, yang bisa menjadikan kita kecil hati, yang bisa menjadikan kita takut, yang bisa menjadikan kita cemas. Apa itu, saudara-saudara? Salah satunya ialah kecemasan dan ketakutan kita terhadap COVID-19 yang sampai hari ini menjadi ketakutan dan kecemasan banyak orang. Yang kedua, saudara-saudara, dalam kaitan dengan masa depan, mungkin kita sedang diperhadapkan dengan tantangan untuk menghilangkan kebodohan, menghilangkan kemiskinan. Dan ini adalah tantangan yang ada di depan kita bersama. Dengan kekuatan siapa kita harus melawan dan menghadapi tantangan ini, saudara-saudara? Kita belajar dari Gideon. Gideon kemudian membuka dirinya, membuka hatinya untuk melihat bahwa sesungguhnya Tuhan sedang memperlengkapi dia dengan kekuatan dan potensi yang luar biasa. Kita pun sudah diperlengkapi. Tuhan memberikan kemampuan bagi kita. Tuhan memberikan pengetahuan bagi kita. Tuhan memberikan kesehatan bagi kita. Semua potensi yang Tuhan tempatkan dalam diri kita selaku pemuda, hendaknya itu kita gunakan menjadi sebuah pelayanan membawa dampak yang baik. Tidak hanya bagi kita, tidak hanya bagi keluarga kita, tidak hanya bagi gereja kita, tetapi bagi seluruh umat, bahkan bagi dunia ini. Kita pun dipanggil seperti Gideon hari ini, saudara-saudara, untuk dapat tampil di depan, tampil sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa dalam diri kita juga Tuhan sudah tempatkan kemampuan dan kekuatan yang luar biasa. Tinggal bagi kita. Apakah juga kita membuka hati? Apakah kita juga kemudian belajar untuk mendengarkan suara Tuhan? Kita juga belajar untuk mengikuti suara Tuhan yang berbicara kepada kita dan tidak mengikuti keinginan dan kata hati kita sendiri. Dan apakah juga kita terus memberikan hidup kita, mempercayakan hidup kita ini seutuhnya kepada Tuhan yang merupakan sumber kekuatan dan potensi dalam diri kita. Saudara-saudara,
tatap masa depan kita dengan penuh harapan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memperlengkapi dan memberikan kepada kita potensi yang luar biasa. Dan belajarlah untuk membuka hati, membuka diri kita, mendengarkan suara Tuhan, mempercayakan hidup kita kepadanya dalam seluruh perjuangan, dalam seluruh upaya yang kita lakukan. Saudara-saudara, jangan seperti anak bebek tadi, yang sesungguhnya dia memiliki potensi yang luar biasa, tetapi dia tidak lihat, dia tidak memandang itu dalam dirinya, karena dia fokus pada kelemahan, fokus pada kekurangan yang dia alami dalam hidupnya. Belajarlah untuk melihat kelebihan kita, belajarlah untuk melihat kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kelebihan serta kemampuan itu kita pakai untuk melayani, untuk berdampak bagi semua orang. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita bersama menaikkan doa syukur dan doa cepat. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah Bapa kami di surga, yang selalu setia memperlengkapi kami. Bahkan hari ini Tuhan perlengkapi kami dengan semangat yang dimiliki oleh Gideon sebagai seorang muda yang Tuhan pakai untuk menjadi pemimpin bagi umat Israel. Kami pun percaya Tuhan juga telah menempatkan potensi, kekuatan di dalam diri kami masing-masing. Dan ajarkan kami Bapa untuk melihat potensi dan kekuatan itu dalam diri kami. Biarlah kami tidak diperdaya, dikuasai oleh kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan kami. Tetapi kami memiliki semangat dan menggunakan semangat serta potensi yang Tuhan berikan itu menjadi seorang yang berdampak bagi lingkungan kami, bahkan bagi dunia ini. Ya Allah Roh Kudus, kiranya Engkau memampukan kami untuk menjadikan hidup kami menjadi berkat bagi dunia ini. Kami berdoa kepadamu Bapa, berkati seluruh anggota PPGT, utamanya dalam lingkup pelayanan klasis Kutai Timur. Tuhan yang akan memperlengkapi mereka bagi mereka yang sedang dalam proses pendidikan. Bahkan Tuhan juga yang akan memberikan hikmat kemampuan bagi anggota PPGT yang telah bekerja, dan Tuhan memberikan kesabaran bagi anak-anak-Mu yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan memperlengkapi mereka dari hari ke hari. Inilah doa kami Bapa, inilah ungkapan syukur kami, inilah permohonan kami. Kami datang berdoa dan bersyukur kepadamu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, demikian renungan mingguan kita untuk edisi tanggal 2 Mei tahun 2021 saat ini. Kiranya Tuhan terus menguatkan kita, memampukan kita untuk berdampak bagi lingkungan, bagi masyarakat, bagi gereja di mana kita hadir, dengan menggunakan kekuatan dari Tuhan, potensi dari Tuhan yang Tuhan sudah tempatkan dalam diri kita. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Amin.